Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab At-Tauhid. Kita sudah membahas dalil-dalil yang terkait dengan bab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa beri hidayah. Kita masuk pada masalah-masalah ataupun faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis-hadis yang sudah dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama yaitu tafsiru qaulihi, yaitu tafsir firman Allah innaka la tahdi man ahbabta. Yaitu di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mencantumkan hadis ini ingin menjelaskan kepada kita makna daripada innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa saja yang engkau sayangi. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Seperti yang telah kita bahas bahwasanya wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Dari sini kita telah simpulkan di kajian lalu bahwasanya hidayah itu ada dua. Yang pertama apa ya? Hidayah itu al-irsyad. Hidayah atau al-irsyad yaitu tugas dari seluruh kaum muslimin, terutama para juru dakwah, di mana dia mengajak, menunjukkan. Adapun hidayah yang kedua yaitu hidayah itu taufik, itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menekankan kepada kita dalam bab ini bahwasanya Muhammad yang merupakan utusan Allah, yang merupakan kekasih Allah dan Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, di mana beliau berada di puncak kedudukan jika dibandingkan dengan seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Tidak ada satu manusia pun yang kedudukannya sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu pun beliau tidak bisa memberi hidayah taufik. Beliau tidak bisa memberi hidayah taufik bahkan kepada orang yang sangat dia sayangi, yaitu Abu Thalib. Taib. Kalau beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah taufik kepada orang yang
dia cintai. Terus bagaimana dengan posisi orang-orang selain beliau? Seperti orang-orang yang dianggap wali misalnya, mendingan masih hidup. Ada yang bahkan yang sudah mati pun masih dimintai petunjuk. Demikian. Sudah meninggal ini. Orang yang dianggap soleh ini sudah meninggal, masih diminta didoain supaya dia diberi petunjuk. Disinilah tak kesyirikannya, ikhwah. Ya. Disinilah poin yang ingin ditekankan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahwasanya Anda bisa mengkiaskan dengan kias aulawi. Apabila Rasulullah saja tidak bisa memberi hidayah taufik, konon lagi orang-orang yang berada di bawah, jauh di bawah beliau derajatnya. Demikian ikhwah. Sahabat saja yang merupakan derajatnya ya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang diberi rekomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga memberi rekomendasi. Seperti surat Taubah Allah menyebutkan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Di sini Allah dengan tegas mengatakan Allah itu sudah ridho kepada para sahabat. Terutama para sahabat yang senior, yang lebih dahulu masuk Islam. Demikian. Dan amalan mereka juga berbeda nilainya, walaupun sama, amalnya sama tapi beda nilai. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala la yastawi minkum man anfaqa min ba'dil qatli wa min ba' la yastawi minkum man anfaqa surah Al-Hadid ikhwah. Tidak sama orang-orang yang mereka berinfak dan berperang yang sebelumnya min ba'dil fathi wa qatal dengan orang-orang yang memberi infak dan orang-orang yang berperang berjihad sebelum penaklukan kota Mekah dengan orang-orang yang berinfak dan berjihad setelah Mekah ditaklukkan. Itu berbeda. Ulaika a'zamu derajatan. Mereka lebih tinggi derajatnya walaupun amalannya sama. Taib, itu para sahabat juga tidak bisa memberikan taufik, hidayah taufik. Apalagi yang mereka jauh di bawah para sahabat yang bahkan tidak kita kenal bagaimana posisinya, tidak ada yang bisa memberi mereka rekomendasi. Oke lah, bahkan ada yang lebih parah lagi, bahkan yang sudah mati pun masih dimintai taufik, hidayah taufik. Disinilah tak kesyirikan. Ini syirkul akbar, ikhwah. Ini syirik yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Allah yang memberi hidayah taufik, kemudian Anda memintanya kepada orang yang sudah mati, walaupun yang Anda anggap itu adalah merupakan seorang wali. Taib. Itulah intinya daripada tujuan daripada Syekh Muhammad bin Wahab menyebutkan hadis ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, "Qul inni la amliku lakum darra wa la naf'a." Katakan ya Muhammad, aku tidak bisa memberi kalian darron. Aku tidak memiliki untuk kalian darron. Darron itu adalah kemudaratan wala naf'a, dan juga tidak bisa memberi keberuntungan atau faedah. Yang kedua, tafsir firman Allah, maka nali nabiyyin. Maksudnya di sini firman Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seorang nabi itu memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, walau kanu dzul qurba, ya. Walau kanu uli qurba, walaupun dia adalah orang-orang yang merupakan karib kerabat. Maka nali nabiyyin walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin. Tidak layak bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa orang-orang musyrik. Ya, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya ingin menekankan bahwasanya masalah yang kedua ini adalah masalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang
di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang terlarangnya kaum muslimin memohonkan ampun untuk orang-orang kafir. Tidak dibolehkan. Apabila mereka masih hidup, maka doa dibolehkan, tapi doanya doa semoga dapat hidayah. Tapi mohonkan ampun tidak boleh, apalagi sudah meninggal. Seperti yang sudah kita bahas secara panjang lebar di kajian yang lalu. Jadi tidak dibolehkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Ibrahim memohonkan ampun untuk ayahnya itu dikarenakan dia pernah berjanji kepada ayahnya ketika dia meninggalkan kampungnya karena diusir oleh ayahnya. Hanya saja ketika jelas ayahnya itu merupakan musuh Allah, maka dia pun berlepas diri dari ayahnya tersebut. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi keliru kalau ada orang yang menyebutkan ada orang kafir yang meninggal dengan almarhum. Itu keliru, ya. Karena almarhum itu artinya Allah merahmati dia. Itu seperti doa. Ya, itu seperti doa. Kalaupun kita artikan almarhum semoga Allah merahmatinya, enggak boleh juga. Ya, enggak boleh juga. Dan tidak ada doa yang bisa kita panjatkan untuk orang kafir yang sudah meninggal. Kalau dia masih belum meninggal, masih ada yang bisa kita lakukan, yaitu apa tadi? Ya, mohon hidayah untuk mereka. Tapi kalau dia sudah meninggal, mau bilang apa lagi? Mau apa? Dimasukkan ke surga? Mau diampunkan dosanya? Mau dilapangkan kuburannya? Tidak ada yang bisa lagi didoakan. Jadi ngapain kita? Boleh nggak kita ziarah kuburan orang kafir? Hah? Lupa ini. Boleh nggak kita ziarah kuburan orang kafir? Enggak. Ini logo B? Enggak juga. Boleh. Ziarah kuburan orang kafir. Wih. Hah? Iya, Masya Allah. Boleh ikhwah. Rasulullah kan pernah mengunjungi kuburan ibunya. Ya. Tadinya dia mohonkan ampun pada Allah untuk ibunya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni. Jadi ikhwah, sudah pernah kita singgung. Ketika kita ziarah kuburan kaum muslimin, maka fungsinya kita ke sana itu pertama untuk mengingat akhirat, untuk kepentingan kita. Yang kedua untuk mendoakan mereka. Loh, kenapa mendoakan mereka? Dari rumah aja kan bisa mendoakan. Begitu sunnahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kaum muslimin di saat beliau berziarah. Walaupun dari rumah juga bisa. Ketika Rasulullah SAW pada satu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur dengan Aisyah radhiyallahu anha. Giliran rumah Aisyah. Dia kira-kira Rasulullah melihat Aisyah sudah tidur, beliau pelan-pelan buka selimut, pelan-pelan ngambil sendalnya, pelan-pelan buka pintu, pelan-pelan tutup pintu. Ya, gerakan Rasulullah ini membuat curiga Aisyah ini. Kemana perginya Rasulullah kok pelan-pelan, diam-diam. Tahulah kalau sudah poligami kan begitu ikhwah. Ya, tetap ada cemburu itu merupakan salah satu dinamika poligami itu biasa. Kalau antum nggak percaya cobalah. Demikian. Jadi dalam masalah ini Aisyah akhirnya ngikutin kemana ini perginya. Ternyata perginya ke Baqi. Rasulullah berdoa. Setelah Rasulullah selesai doa, Rasulullah pulang, Aisyah pun duluan mendahului Rasulullah SAW. Sampai ketika Rasulullah SAW masuk kamar, Aisyah sudah tidur. Tapi yang namanya juga baru lari-lari. Ya, nafasnya tersengal-sengal. Kata Rasulullah, Aisyah, kamu kenapa? Enggak apa ya Rasulullah. Aisyah, kamu beritahu atau Allah nanti ngasih tahu? Demikian. Akhirnya Aisyah menceritakan, oh jadi yang tadi yang hitam-hitam kelebat-kelebat tuh ente rupanya. Iya Rasulullah, betul. Apa kata Rasulullah? Tadi itu Jibril datang menyuruh aku ke Baqi Gharqad, ya, supaya mendoakan mereka. Kenapa nggak dari rumah saja? Tapi itulah sunnahnya. Makanya ketika kita ziarah, ya, ke kuburan kaum muslimin untuk mengingatkan kita hari akhirat, sebagaimana sabda Nabi sallam, kuntu nahaitukum anzil kubur ala fazuruha fa innahu tudzakkirul akhirah. Dahulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang silahkan karena dapat mengingatkan hari akhirat, kata beliau.
karena dapat mengingat akhirat. Yang kedua untuk mendoakan. Taib, kalau kita ziarah kuburan orang kafir, boleh, tapi hanya untuk mengingat akhirat. Hanya untuk mengingat akhirat, bukan untuk mendoakan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Taib. Selanjutnya, yang ketiga, hiya al-mas'alatul kabiratu tafsiru qawlihi la ilaha illallah bi khilafi ma alaihi man yadda'i ala ilm. Yaitu masalah yang cukup penting, yaitu tafsir firman Allah, katakan la ilaha illallah, ya, katakan la ilaha illallah. Maksudnya ketika Rasulullah SAW itu datang ke paman beliau, kan kata Rasulullah SAW, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka indallahi yaumal qiyamah. Hai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat ini akan aku jadikan sebagai modal dasar untuk membelamu nanti di hari akhirat. Demikian, suruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sudah jelas maknanya dengan artian ikhwah. Abu Thalib faham benar makna kalimat la ilaha illallah seperti yang sudah kita jelaskan panjang lebar. Faham benar. Di situ ada siapa kemarin? Ada Abu Jahal, satu lagi Abdullah bin Abi Umayyah. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka indallahi yaumal qiyamah, kan ditimpali oleh Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah. Atarghabuna an millati Abdul Muttalib, Abu Talib, kamu tidak suka dengan agama nenek moyangmu? Karena mereka tahu sekali makna. Abu Talib tahu kalimat la ilaha illallah difahami oleh Abu Talib, kalimat la ilaha illallah difahami oleh Abu Jahal, dan dipahami oleh Abdullah bin Abi Umayyah. Difahami. Buktinya ketika dia katakan kalimat la ilaha illallah, langsung dia menimpali. Kamu tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib, berarti agamanya Abdul Muttalib bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Demikian ikhwah. Padahal waktu itu mereka juga memahami yang menciptakan langit ini Allah, yang menciptakan bumi Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Apabila kalian menanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan katakan Allah. Wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Apabila mereka naik kapal, mereka ikhlas berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan tuhan-tuhan mereka yang biasa mereka sembah. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tapi ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya mereka kenal dengan Allah. Ya. Mereka bukan enggak menyembah Allah, mereka juga menyembah Allah. Tapi di samping menyembah Allah, mereka menyembah Lata, Uzza dan Manat dan patung-patung yang lainnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sementara agamanya Muhammad hanya membolehkan menyembah Allah semata, la syarikalah. Kalimat la ilaha illallah itu berarti mereka harus menihilkan, mereka harus menampik, meniadakan semua sesembahan, semua patung-patung yang biasa mereka sembah. Makanya mereka faham sekali kalimat la ilaha illallah ini berarti apa? Melululantahkan agama mereka yang menyembah berhala. Demikian ikhwah. Ya, jelas bertentangan antara agamanya Abdul Muttalib dengan agamanya Rasulullah SAW dengan atau kalimat la ilaha illallah. Kemarin juga telah kita bahas ikhwah, ketika Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy di pertama sekali dakwah terang-terangan. Apa kata Rasulullah? Beliau mengajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, langsung dibantah oleh si pamannya Abu Lahab. Abu Lahab ini ibunya Natlah. Jadi Abu Lahab dengan Abu Thalib itu adik abang tapi beda ibu. Ya, adik abang beda ibu. Jadi seayah lah, saudara seayah. Berarti kan termasuk paman dekat ikhwah. Seayah itu setelah paman kandung, yang paling dekat dengan kita seayah. Demikian. Paman kandung bisa jadi wali. Paman seayah juga bisa jadi wali. Ya nggak bisa paman seibu. Ya. Atau paman dari pihak ibu. Itu nggak bisa. Taib, ikhwan rahimallahu wa iyyakum.
Ketika itu langsung Abu Lahab mengatakan, tabballaka ya Muhammad alihadza jama'tana. Celaka ente Muhammad, untuk ini kamu mengumpulkan semua kami. Untuk ini. Jadi dengan mendengar kalimat la ilaha illallah saja, Abu Lahab faham, Abu Jahal faham, Abu Talib faham, siapa lagi? Abdullah bin Umayyah bin Abi Umayyah paham. Seluruh orang-orang musyrik Quraisy faham kalimat la ilaha illallah. Makanya mereka langsung menentang. Ya, langsung menentang. Makanya ketika Rasulullah mengajak Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, ditentang langsung oleh si Abu Lahab pada waktu itu, bukan Abu Lahab, Abu Jahal yang hadir. Demikian ikhwah, karena dia tahu bahwasanya ini merupakan agama yang sangat menentang agama mereka. Yang sangat menentang agama mereka. Itulah ikhwah. Jadi keliru kalau ada sebagian kaum muslimin mengartikan la ilaha illallah itu tiada pencipta kecuali hanya Allah, tiada pemberi rezeki kecuali hanya Allah, apalagi tiada yang memelihara alam ini kecuali hanya Allah, tiada yang mematikan kecuali hanya Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali hanya Allah. Itu keliru arti seperti ini. Ya. Itu keliru. Arti seperti ini itu sudah difahami oleh orang-orang Arab musyrik pada waktu itu. Makanya para ulama kita mengatakan ini berupa tauhid. Ini juga termasuk tauhid. Tapi tauhid ini tauhid rububiyah. Yaitu tauhidullah fi af'alillah. Mentauhidkan Allah dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah. Ini difahami dan diyakini oleh orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu. Tapi tauhid ini, mereka meyakini tauhid ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Yang memasukkan mereka ke dalam Islam adalah setelah mereka faham tauhid rububiyah, maka mereka wajib untuk menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya Allah Subhanahu wa taala. Barulah mereka masuk pada tauhid uluhiyah. Tauhidullah fil ibadah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Demikian ikhwah. Nah, sekarang banyak kaum muslimin enggak begitu paham. Ya, enggak begitu paham. Bahkan ketika adanya pembagian seperti ini, mereka katakan pembagian bid'ah ini. Ya, pembagian bid'ah. Ya, kalaupun mereka katakan pembagian bid'ah, oke lah, enggak ada masalah. Yang penting paham enggak dengan dua hal ini yang berbeda? Kalau udah paham udah, mau enggak dibagi, mau dibagi terserah. Yang penting begitulah pemahamannya. Kalau pembagian itu kan istilah para ulama supaya memudahkan kita untuk untuk memahami. Ketika para ulama nahu mengatakan bahwasanya lafaz itu ada huruf fiil apalagi isim fiil huruf, kan begitu, ya kan? Kan tidak ada dahulu para sahabat yang membuat bagi-bagi begini, tapi dibuat seperti itu supaya bisa memahami. Demikian. Oh, kok nggak ada pembagian tiga? Oke lah, yang penting ada fiil, ada isim, ada huruf, selesai. Demikian ikhwah, itulah dia. Ya, jadi inilah yang seharusnya banyak difahami oleh kaum muslimin yang pada hakikatnya mereka memahami tauhid itu hanya seperti pemahaman yang pernah difahami oleh orang-orang Quraisy. Sementara mereka meminta kepada selain Allah, kepada kuburan yang dianggap keramat, ya, mereka minta jodoh pergi ke kuburan keramat. Demikian ikhwah, ya. Kadang-kadang minta supaya dapat hidayah juga ke kuburan keramat. Karena sekarang itu banyak kuburan. Dan termasuk juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mereka-mereka yang membuat sesajian-sesajian, ya, sesajian-sesajian yang bisa mereka anggap ini bisa melindungi mereka. Ada proyek jembatan misalnya, udah dipotonglah hewan. Untuk apa? Untuk si penghuni tempat tersebut supaya dia tidak memakan korban. Demikian. Dipotongnya hewan itu tujuannya memang untuk mengagungkan si penghuni tempat itu. Walaupun memang dagingnya dimakan juga, tapi tujuan utamanya untuk mengagungkan. Demikian ikhwah, ya. Nanti ada membuat buat jalan, harus buka hutan. Sebelum buka hutan ada acara ritualnya, kemudian potong lembu. Tujuannya itu. Bukan sekedar makan, kan beda ikhwah. Saya beli lembu, ayo saya sembelih, kita makan rame-rame. Itu kan memang untuk makan. Tapi kalau memang
proyek mau dibuka. Sebelum dibuka ini proyek, maka potong lembu dulu. Tujuannya untuk apa namanya? Untuk penghuni-penghuni hutan tersebut supaya tidak mengambil korban. Demikian. Walaupun dagingnya ujungnya dimakan-makan juga. Demikian. Kadang-kadang seorang buat komplek perumahan, kemudian sebelum dibuka potong lagi. Tujuannya untuk itu, penghuni-penghuni itu. Ini tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Kalau seandainya perlindungan itu semua dikarenakan Allah, tapi ini yang mengganggu, dia masih dikatakan syirik kecil. Tapi kalau dialah sebenarnya pengganggu utama, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jatuh pada syirik besar. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, anna Aba Jahlin, bahwasanya Abu Jahal wa man ma'ahu, dan yang bersama dia, ya'rifuna murada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala qala li rajulin qul la ilaha illallah. Mereka memahami tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk dan berkata kepada Abu Talib, katakan la ilaha illallah. Qabbahallahu Aba Jahal, semoga Allah mencelakakan Abu Jahal. Man a'lama minhu bi asli Islam. Jadi rahimallahu wa iyyakum, poin yang keempat ini menunjukkan bahwasanya Abu Jahal itu faham seperti yang kita katakan tadi, ya. Abu Jahal itu faham dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kelima, jidduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatuhu fil islami ammih, bagaimana kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak pamannya masuk Islam. Seperti yang sudah kita jelaskan bahwasanya Abu Talib ini adalah paman kandung beliau. Ayah beliau Abu Abdullah dengan Abu Talib itu seayah seibu, jadi paman kandung. Ada satu lagi paman beliau dengan seayah seibu, Az-Zubair. Waktu itu sudah meninggal. Ibunya Rasulullah punya nenek, ya, nenek yaitu ibunya Abdullah dan ibunya Abu Talib, namanya Fatimah binti Amr. Itulah ibunya Abu Talib, itulah ibunya Abdullah, itulah ibunya Az-Zubair. Ya. Demikian ikhwah. Makanya posisi paman Rasulullah yang paling dekat itu Abu Talib, dan memang Abu Talib itu sangat sayang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Sejak kecil beliau bersama Abu Talib. Sejak kecil. Kemudian beliau juga melihat bagaimana usaha Abu Talib membela Rasulullah SAW, sampai Abu Talib itu diboikot oleh orang-orang Quraisy, nggak peduli dia. Ya, Abu Talib nggak peduli. Dia membela keponakannya. Dia juga pernah mengatakan bahwasanya Muhammad itu nggak pernah bohong, dan itu memang disaksikan dalam sejarah dan diakui oleh orang-orang Quraisy. Ya, diakui oleh orang Quraisy. Bahkan ikhwah rahimallahu yakum, sampai beliau mau hijrah masih banyak orang-orang Quraisy yang mengamanahkan barang-barang mereka untuk disimpan pada Rasulullah SAW. Sehingga ketika beliau mau hijrah, barang-barang ini diamanahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk memulangkan ke orang yang punya. Sampai itu ikhwah. Itu masih sebelum mau beberapa saat sebelum pergi hijrah, masih diamanahi oleh orang-orang Quraisy, yang tandanya bahwasanya pada dasarnya orang Quraisy itu adalah dalam hati mereka, ini Muhammad gak pernah bohong, begitu. Ya, buktinya kalimat julukan Al-Amin itu kan sudah sangat masyhur di kota Mekah. Masih muda lagi beliau diamanahkan untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Luar biasa. Masih muda pada waktu itu. Tidak di orang-orang Quraisy. Sementara banyak pembesar-pembesar Quraisy yang lainnya ingin dia yang meletakkan. Tapi ternyata mereka sepakat ketika nama Muhammad disebut. Jadi luar biasa nama Rasulullah SAW ini. Tapi wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak mencela, mereka tidak kafir, mereka tidak menyiksa, ya, mengintimidasi, kecuali gara-gara mereka mengatakan kecuali karena kan Rasulullah mengatakan la ilaha illallah. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi Abu Thalib terang-terangan mengatakan dia itu enggak pernah bohong. Tapi dia sendiri enggak masuk Islam. Itu sayangnya. Dia sendiri tidak masuk Islam. Rasulullah sudah berupaya semaksimal mungkin. Bahkan detik-detik kematian beliau, detik-detik kematian Abu Talib, beliau datang untuk mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka indallahi yaumil qiyamah. Tapi biang keroknya ini Abu Jahal ini juga, ikhwah. Ya, biang keroknya. Demikian. Tapi seandainya enggak ada Abu Jahal di situ, gimana kira-kira?
Seandainya ketika Rasulullah datang, di situ nggak ada Abu Jahal, nggak ada Abdullah bin Abi Umayyah. Kira-kira masuk Islam nggak beliau ya? Hah? Udahlah, nggak usah pakai kira-kira lah. Karena kita nggak tahu juga. Ya. Ya bisa saja itu merupakan sebab ya. Allah jadikan sebab. Kalau nggak ada itu jangan-jangan yang begitu juga dia. Ya. Demikian ikhwah. Ya mungkin juga karena gengsi dan seterusnya. Tapi intinya adalah ya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian ikhwah, selanjutnya yang kelima tadi sudah, yang keenam. Jadi di sini ikhwah artinya bagaimana beliau berdakwah ya, berdakwah. Beliau kerabat, beliau juga pembela. Ya, beliau kerabat, beliau membela, tapi ternyata meninggal dalam keadaan kafir. Inilah yang disebut dengan Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah, taufik kepada pamannya Abu Thalib. Tapi beliau sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan hidayah al-irsyad. Sudah maksimal sampai detik-detik terakhir. Itu ikhwah. Ya Rasulullah juga itu pamannya ya, itu pamannya. Rasulullah sendiri untuk dirinya mengatakan kalau dia berdoa, ya muqallibal qulub sarrif qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Itu doa Rasulullah sendiri. Jadi Rasulullah sendiri, ya Allah ini saya pun seandainya engkau akan buat sesat jadi sesat. Begitulah, ya. Jadi salah satu cara beliau untuk mempertahankan agar tidak sesat, itulah doanya. Itu Rasulullah yang berdoa seperti itu. Kadang-kadang perasaan kita lebih pede dibanding Rasulullah kan. Kalau saya sepertinya nggak akan mungkin sesat lah ini. Ngeri ya. Iya, Rasulullah doanya nggak seperti itu. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah agar tetap di atas agama. Kemudian ikhwah, yang keenam, raddu ala man za'amal Islam Abdul Muttalib wa aslafuhu. Man za'ama Islam Abdul Muttalib wa aslafihi. Ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan Abdul Muttalib itu dan nenek moyangnya itu Islam. Itu keliru. Ya, itu keliru. Taib. Kan Rasulullah mengatakan kepada Abu Thalib, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Abu Jahal mengatakan, apakah kamu tak suka dengan agama ayahmu Abdul Muttalib? Dari sini kan sudah jelas bahwasanya agamanya Abdul Muttalib itu berbeda dengan agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Abu Thalib mengatakan kalimat la ilaha illallah, Abu Jahal memahami bahwa berarti kamu tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib ayahnya. Itu menandakan bahwasanya agamanya Abdul Muttalib bukan agama Islam, bukan agama tauhid, bukan agama la ilaha illallah. Karena bertentangan. Demikian, ya. Ketika Abu Jahal mengatakan atarghabuna an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Kemudian kalau dia mengucapkan itu, kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi ternyata dia lebih memilih agamanya Abdul Muttalib. Ya kan? Kemudian Rasulullah kan turun ayat. Karena sedih Rasulullah SAW. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Berarti Abu Thalib, Abdul Muttalib dan nenek moyangnya ya dan ayah-ayahnya itu sama agamanya. Demikian ikhwah, yaitu agama wasaniyah, agama berhala. Orang-orang Syiah meyakini bahwa Abu Thalib itu Islam, ikhwah. Ya. Sampai sekarang mereka meyakini agama Abu Thalib itu Islam. Mana mungkin dia nggak Islam? Dia memperjuangkan Rasulullah SAW. Nggak adil lah kalau begitu Allah kalau dia itu tidak Islam. Ikhwah, kalau Allah mau apa susahnya? Ya. Kalau Allah mau apa susahnya? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu kalau berbuat nggak akan ada yang bertanya, nggak boleh ditanya kenapa. Wa hum yus'alun, bahkan manusia yang akan ditanya setiap apa yang dia lakukan. Itu ikhwah, ya. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum, Allah yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Allah itu menetapkan hukum, nggak ada yang bisa memprotes hukum Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Abu Thalib matinya kafir, ya sudah. Insya Allah di situ ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya yaitu untuk menunjukkan bahwasanya bukan Muhammad yang memberi hidayah taufik. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Supaya tegas. Artinya orang yang terdekat yang pernah mengasuh beliau sejak kecil dan orang yang membela habis-habisan sampai dia diboikot oleh kaumnya Abu Thalib, ya. Itu pun nggak masuk Islam, itu pun kafir, nggak bisa Muhammad memberikan hidayah untuk si Abu Thalib. Itu ikhwah. Demikian juga hal-hal yang lain seperti ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu beliau, apakah ibu beliau Islam? Enggak. Ibu beliau wafatnya kafir. Tempatnya kan di Abwa, ya. Ibu beliau Aminah, tempatnya di Abwa. Meninggalnya di Abwa. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang menziarahi kuburan ibunya. Rasulullah berdoa kepada Allah minta izin untuk mohon ampun untuk ibunya. Gak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Tidak diizinkan Allah, ya. Tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau minta berdoa kepada Allah diizinkan untuk mohon ampun, gak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya beliau nangis. Jadi bagaimanapun ikhwah yang namanya hubungan antara anak dan ibu itu secara naluri itu memang gak bisa diputus. Makanya dalam Islam gak ada memutus antara hubungan anak dengan ibu, orang tua dengan anak, gak ada diputus dalam Islam. Ya, gak ada diputus. Jadi tetap yang namanya bakti seorang anak kepada ibu tetap wajib. Walaupun ibunya atau kedua orang tuanya kafir, tetap. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu berusaha untuk mengajakmu untuk mensekutukan mensekutukan Allah yang dia tidak punya ilmu, fala tuti'huma. Jangan kamu mentaati wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap kamu berlaku baik kepada mereka. Itu ikhwah. Ya, tetap nggak diputus hubungan, ya. Kecuali kalau mama bapaknya ini memerangi, itulah lagi cerita, ya. Kalau sudah memerangi, lain lagi cerita ikhwah. Tapi kalau dia nggak memerangi, bukankah orang-orang kafir yang boleh dibunuh itu yang memerangi? Tapi kalau mereka kufur dhimmi, kufur al-mu'ahad, kufur musta'min, ya, itu nggak boleh dibunuh. Man qatala mu'ahadan lam yarihal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad itu yang ada hubungan perjanjian damai, atau dhimmi yang dilindungi oleh pemerintah, atau musta'man orang kafir yang diamankan oleh salah seorang dari kaum muslimin. Barang siapa membunuh orang kafir ini enggak mencium bau surga. Sementara surga itu sudah bisa dicium sejauh 70 berapa ya? Tahun perjalanan 70.000 tahun perjalanan. Demikian ikhwah, itulah dia. Nah, ibunya ikhwah tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibunya Rasulullah itu kafir. Nah, jangan baperan di sini. Banyak kaum muslimin malah enggak setuju. Oh, masa ibunya kafir? Masa ayah kafir? Loh, Rasulullah yang bilang mau gimana lagi? Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi? Di mana ayahku?" Kata Rasulullah, "Ayahmu di neraka." Melihat wajahnya agak berubah, anak ini, sahabat ini bertanya lagi, "Di mana ayahmu?" "Ayahku juga di neraka." Itu hadis sahih. Ibu Rasulullah di mana? Ya kafir. Kalau kafir tempatnya di mana? Itu ikhwah. Ya jadi di sini nggak usah baper. Kan ada juga ayah-ayah yang lain, ayah Nabi yang lain yang masuk neraka. Siapa? Ayah Nabi Ibrahim, Azar kan? Demikian. Taib, kemudian ikhwah. As-sabi qaunu sallallahu istaghfar lahu falam yughfar lahu. Nabi SAW memohonkan ampun pada Allah untuk pengampunan Abu Thalib, falam yughfar lahu, ternyata Allah enggak mengampuni. Bal naha an dzalik, bahkan Allah melarang hal itu. Bahkan Allah melarang hal itu. Yang kedelapan, madaratu ashabi su, bahayanya berteman dengan teman-teman yang buruk. Seperti yang telah kita jelaskan bahwasanya as-sahib
sahib. Sahib, sahib. Teman itu menyeret. Kalau dia temannya baik, maka dia akan menyeret pada kebaikan. Kalau dia temannya buruk, dia akan menyeret pada keburukan. Antum kalau tidak suka main bola, tapi teman-teman itu pemain bola semua. Suatu hari antum akan suka dengan main bola. Demikian waktu saya sekolah dulu, gak pernah terfikir kita main bola. Ya waktu kuliah dulu. Tapi karena temannya orang-orang Malaysia, setiap libur main bola. Setiap libur main bola. Akhirnya gimana sih rasa main bola? Gitu. Akhirnya main bola juga akhirnya. Itulah kalau teman-teman itu. Ya, kalau dia masih ngajak untuk hal-hal yang sifatnya mubah nggak ada masalah. Tapi kalau sampai mengajak untuk hal-hal yang maksiat itu yang nggak dibolehkan. Tapi di sini Abu Thalib, teman-teman dia Abu Lahab, Abu Jahal. Akhirnya dia menyeret Abu Thalib pada kekufuran. Abu Jahal sendiri dia mati pada perang Badar, ya, pada perang Badar dan dia dicampakkan di salah satu sumur di sumur Badar. Demikian ikhwah. Itulah bahayanya teman yang buruk. Terlebih lagi ikhwah, dia lebih dekat dari teman. Apa itu? Lebih dekat. Dengan kita lebih dekat dari, tidak hanya sekedar teman, lebih daripada teman. Apa itu? Istri, pasangan kita. Ya, pasangan kita. Makanya kalau dia beristri asal yang penting cantik, tinggi, putih, glowing, ya, tingginya 170, beratnya 45, ya kan langsing kali itu. Demikian. Asal begitu tanpa memperhatikan agama, ya begini nanti jadinya ikhwah. Itu akan menjadi duri dalam daging rumah tangganya. Makanya Rasulullah mengatakan untuk perempuan tungkahun nisa li arba'atin. Wanita itu dinikahi dikarenakan 4. Li jamaliha dikarenakan kecantikannya, wali hasabiha dikarenakan keturunannya bagus, keluarganya bagus, wali maliha dikarenakan hartanya, wali diniha dikarenakan agamanya, fadfar bidzati taribat yadak, pilih yang agamanya. Ya. Enggak apa-apa antum silakan pilih yang cantik, yang kaya raya, dari keturunan baik-baik, asalkan dia cantik, nggak apa-apa. Demikian, ya, nggak apa-apa. Pilih yang 4 ini. Nggak apa-apa, dia cantik, dia bagus, hartanya banyak, kemudian dari keturunan baik, kemudian dia cantik, nggak apa-apa yang 4 ini. Kalau ada. Tapi umumnya dia nggak lengkap, Demikian. Tapi kalau dia misalnya kurang cantik tapi agamanya bagus. Di sini masih banyak yang jomblo. Enggak ada ya. Antum kok berbinar-binar gitu nengok saya Pak. Sok-sok jomblo ya. Ada demikian ikhwah. Ya. Kenapa? Karena yang agama ini yang nanti akan membawa rumah tangga itu yang bisa berjalan dengan bagus. Kemudian perempuannya juga begitu. Idza ja'akum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh. Kalau datang kepada kalian orang yang kamu ridho dengan akhlak dan agamanya, maka nikahkan mereka. Jadi intinya itu, agama. Kenapa ikhwah? Karena kalau sudah suami istri, itu menjadi teman yang sangat dekat. Ya, teman yang sangat dekat. Berapa banyak ibu-ibu yang sudah pengajian mengeluh, kenapa? Karena dia sudah hijrah sementara suaminya belum. Tapi masih mendingan suaminya masih membolehkan dia ngaji. Tapi yang bagaimanapun sedikit banyak akan ada ketersinggungan. Pasti ada. Ada juga api-api, asap-asapnya juga ada, namanya juga berbeda. Demikian ikhwah. Tapi kalau sudah sejalan kan bisa diskusi. Itulah ikhwah. Jadi bisa istri menyeret si suami jadi nggak baik, atau bisa suami menyeret istri jadi nggak baik. Tapi kan contoh. Pernah dengar Abdurrahman bin Muljam? Pernah dengar? Siapa itu? Pembunuh Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljam ini ikhwah sengaja dikirim Umar ke Mesir untuk mengajarkan Al-Quran ke penduduk Mesir. Berarti kan memang orang istimewa dia. Utusan Umar bin Khattab. Di sana dia menikah dengan seorang wanita Khawarij. Itu dia. Wanita Khawarij. Akhirnya bagaimana? Dia terseret ke Khawarij. Gak tanggung-tanggung dia membunuh Ali bin Abi Thalib sambil membaca ayat. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia itu ada yang
menjual dirinya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dia membunuh Ali bin Abi Thalib untuk mendapatkan ridho Allah. Enggak tanggung itu. Dia membunuh Ali bin Abi Thalib untuk mendapatkan ridho Allah. Ali bin Abi Thalib itu sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah, Khulafa Rasyidin, ya, termasuk juga sahabat yang dijamin pasti masuk surga. Dan si Abdurrahman bin Muljam ini membunuhnya dengan niat akan masuk surga. Itulah kalau syubhat itu ikhwah. Seperti dulu ISIS kan, ditangkap mereka para mujahidin Suriah. Ketika mau dibunuhnya, yang ISISnya Allahu Akbar, yang dibunuh Allahu Akbar. Dua-dua Allahu Akbar. Itu ikhwah. Ini gara-gara apa? Gara-gara teman. Gara-gara teman. Makanya hati-hati milih pasangan. Yang belum ada pasangan. Yang sudah ada pasangan, mau bongkar pasang gitu maksudnya. Ya didik lah, jangan iya Ustaz, saya cemana lah Ustaz. Ya didik lah, ya kan. Kalau dia nggak mau ngaji, kasih hadiah, dek ngaji dek. Kalau ngaji sekali ngaji 1 gram, insya Allah perempuan tuh kalau bakal begitu. Iya, berani begitu. Pokoknya sekali pengajian 1 gram. Semangat ikhwah. Selasa siang panas-panas nggak masalah. Mati lampu wah 1 gram di palanya gitu. Demikian, kasih hadiah dia. Taib. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah bahayanya yang namanya teman. Termasuk juga ikhwah kalau anak-anak. Siapa orang terdekat dengan anak-anak? Ya orang tuanya. Makanya Rasulullah katakan, kullu mauludin yuladu al-fitrah fa abawahu yuhwidanihi wa yumajjisani wa yunasiranihi. Semua anak itu lahir dalam keadaan fitrah suci. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Itu kan teman dekat. Orang yang terdekat. Makanya anak ini yang seputih-putihnya si anak, sebersih-bersihnya si anak, kalau orang tuanya rusak, dia akan jadi rusak. Illa ma rahimah Rabb, kecuali yang Allah beri rahmat seperti Nabi Ibrahim. Itu sudah di luar lah, ya. Makanya kalau ada orang yang kena orang selalu katakan buah itu selalu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi terkadang ada buah yang jauh dari pohonnya. Ini biasa dimakan kampret. Itu dia. Kalau antum lihat ayahnya preman, emaknya nggak karu-karuan, tapi dia masya Allah bisa bagus, hijau segala macam. Inilah jenis yang dimakan kampret tadi tuh. Iya, beda dia. Ada yang emaknya ustadz, emaknya ustazah, pokoknya keluarga ustazah. Tapi dia menjadi pengedar. Ini juga yang dimakan kampret tadi tuh. Demikian. Artinya dia memang beda sendiri. Berbeda, kasusnya berbeda. Tapi umumnya ikhwah, kalau orang tuanya baik, maka anaknya baik. Umumnya, ya. Kalau orang tuanya nggak baik, umumnya anaknya juga nggak baik. Itu pada umumnya. Demikian ikhwah. Ada orang tua yang baik, tapi anaknya nggak baik. Contoh siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut, itu ikhwah. Ya, Nabi Nuh, Nabi Lut. Ada yang orang tuanya nggak baik, tapi anaknya baik. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ikhwah. Ada yang orang tuanya baik, anaknya baik, cucunya baik, cicitnya baik. Siapa itu? Nabi Ibrahim anak Ismail, anaknya Ishak anaknya Yakub anaknya Yusuf, semuanya nabi. Luar biasa. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Taib, yang ke-9 yaitu madaratu ta'zimul aslafil wal akabir. Bahayanya terlalu mengagung-agungkan nenek moyang. Akhirnya diikuti kebiasaannya, ya, mengikuti kebiasaannya, walaupun kebiasaan itu merupakan kebiasaan yang tidak dibenarkan, ya, sebagaimana dalam Al-Quran kan selalu kita baca aminu bima anzalallah qalu, gimana ayatnya? Qalu wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kepada Allah, mereka katakan kami hanya beriman dengan bal nattabi'u ma wajadna alai aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari ayah-ayah kami. Kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun ayah mereka enggak punya akal dan tidak mendapatkan petunjuk,
Apakah juga akan diikuti? Tapi umumnya ikhwah banyak kaum muslimin mereka kelirunya gara-gara mengikuti nenek moyang. Ikhwah. Seperti adat istiadat. Berapa banyak anak-anak muda itu hanya mengikuti adat istiadat kebiasaan orang dahulu tanpa menfilter apakah ini baik ataukah tidak. Itu ikhwah. Ya. Bahkan berapa banyak adat istiadat kita itu landasannya kesyirikan. Mengandung kesyirikan, mengandung khurafat, tapi tetap diikut. Kenapa? Karena mengikuti anjuran nenek-neneknya, emak-emaknya. Itu ikhwah, rahimahullah. Itulah bahayanya kalau kita terlalu mengagung-agungkan nenek moyang. Kemudian yang ke-10, syubhatul lil mubtilin fi dzalikal istidlal li Abi Jahal. Ya, di antara itu syubhatnya orang-orang batil sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Jahal. Abu Jahal kan begitu. Kamu nggak suka dengan agama bapakmu? Begitu. Itu di antara syubhatnya Abu Jahal. Jadi kalau ada orang sekarang agak berbeda dengan orang dahulu, kamu nih kok nggak ikut-ikut seperti masyarakat yang banyaknya, yang kebanyakan? Kenapa begini? Ada yang lain, seterusnya begitu. Ya, kok nggak mengikuti kebiasaan orang banyak? Jadi ini sama kasusnya ikhwah. Hanya mungkin derajatnya beda, tapi penyebabnya rusaknya itu mirip. Walaupun hasil kerusakannya itu berbeda-beda. Kalau Abu Thalib ini kan hasil daripada kerusakan menyebabkan dia akhirnya jatuh pada kekafiran. Yang ke-11, syahid likauni al-a'mal bil khawatim li'annahu law qalaha lanafa'athu. Ini merupakan sebagai dalil bahwasanya amalan itu di akhir, ya, di akhir al-a'mal bil khawatim kata Rasulullah SAW. Yang ke-12, at-ta'ammul fi kibri hadhil fi kabiri hadhi syubhah fi qulubi dhalin li'anna fil qissati annahum lam yujadiluhu illa biha ma'a mubalaghatihi sallallahu wa taqriruhu fali ajli 'azmatiha wa wuduhiha indahum iktasaru 'alaiha. Jadi di sini perhatikan bahwasanya bagaimana besarnya syubhat di hati orang-orang yang sesat, ya. Karena dalam kisah bagaimana Rasulullah terus mengajak, tetap saja Abu Thalib tidak mau. Terus saking besarnya syubhat, sulitnya mengeluarkan syubhat itu dari hati Abu Thalib. Dia menyaksikan Rasulullah itu tak pernah bohong. Dia menyaksikan bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Dia menyaksikan bagaimana kesungguhan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Dia menyaksikan bagaimana Rasulullah itu tak pernah berbohong. Demikian. Kalau dia tidak pernah berbohong kepada manusia, apakah berani orang berbohong kepada Allah atas nama Allah? Itu kan tidak. Ya. Kalau ada orang yang nggak berani berbohong dengan manusia, maka lebih tak berani lagi kalau dia berbohong atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan Rasulullah kalau bohong kan atas nama Allah. Kan dia berbicara atas nama Allah ini. Dia mengatakan dia utusan Allah. Berarti kan kalau dia bohong atas nama Allah. Abu Thalib meyakini dia nggak bohong. Dan dia nggak akan berani berbohong atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena syubhat itu luar biasa, akhirnya dia tidak bisa beranjak dari keyakinan itu. Padahal Rasulullah terus mengajak beliau. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Beberapa poin terkait dengan bab yang keberapa? 17 itu ya? Berapa? 19 ya? 17 ya? Baik, silakan ikhwah yang mau bertanya. Para pemirsa Rosyad TV yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di nomor yang tertera dalam satu televisi Anda, atau boleh juga dikirimkan melalui 0813 600 600 61. Apakah mimpi yang baik saat tidur malam hari boleh ditafsirkan? Jika boleh, siapa yang dapat dipercaya mentafsirkannya? Qadarullah, saya pernah mimpi salat di dalam Ka'bah. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum, ketika kita mimpi baik di antara sunnahnya kita boleh menceritakannya. Boleh menceritakannya, tapi menceritakannya kepada orang-orang yang disayanginya dan orang itu menyayangi dia. Jangan menceritakannya kepada orang-orang yang memusuhi dia. Misalnya dia mimpi sholat dalam Ka'bah. Dia ceritakan kepada orang yang gak suka dengan dia. Bang, saya tadi malam mimpi sholat di Ka'bah. Lah mana mungkin, gak model. Begitu jadinya. Iya kan? Gak akan disambut dengan positif. Tapi coba dengan orang yang menyayangi dia. Masya Allah ya, semoga betul ya. Semoga betul. Nanti jangan lupa saya didoakan juga. Kan begitu. Kalau orang-orang yang sayang dengan dia. Jadi lihat juga kepada siapa diceritakan. Ya. Kemudian apakah ditakwil mimpinya?
Ikhwah, takwil mimpi itu boleh. Nabi Yusuf juga mentakwil mimpi. Tapi permasalahan sekarang, siapa yang bisa mentakwil mimpi? Itu dia. Siapa yang bisa mentakwil mimpi? Allahu a'lam. Ada Ibnu Sirin ada punya buku takwil mimpi. Tapi para ulama menyebutkan bahwasanya buku ini tidak sahih dinisbatkan kepada Ibnu Sirin rahimahullah. Ya kalau mau ditakwil, takwil yang bagus-bagus lah gitu ya. Tapi siapakah yang bisa mentakwil? Allahu a'lam bishawab. Kemarin saya ketika mau sholat asar di suatu masjid, saya melihat banyak kuburan di sekitarnya dan saya pergi keluar dan pergi mencari masjid yang lain. Apakah saya berdosa meninggalkan masjid tersebut? Enggak, insya Allah enggak. Pas itu udah mantap tuh. Ada yang mau nanya? Enggak ada. Bacaan atau doa apa saja ketika kita ziarah ke makam orang tua kita? Ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Kalau untuk bacaan ya bacaan ketika kita mau masuk kuburan. Assalamualaikum ahlad diyar mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah lahikun rahimallahu al-mustaqdimin dan seterusnya lah ya. Itu kalau enggak hafal bawalah bukunya dibaca. Kemudian ketika di kuburannya apa yang kita lakukan? Doa. Ya, kita doa. Silakan doa. Doanya ikhwah doa bukan untuk kita doanya. Doa untuk orang tua ya. Bukan, ya Allah, lapangkan rezeki saya. Itu nggak dibolehkan. Kalau itu Anda doanya di rumah, bukan di kuburan. Berdoa untuk si penghuni kuburan. Ampunkan dosanya, lapangkan kuburannya, bukakan pintu surga untuk dia dan seterusnya. Itu ikhwah. Itu doa untuk penghuni kuburannya. Apa saja silakan yang bermanfaat. Seperti kalau diucapkan doa-doa ketika kita berdoa soal jenazah juga bisa, ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wafanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu, seterusnya boleh. Karena itu semua doa untuk si mayit. Demikian ikhwah, ya. Kemudian apa lagi? Siram air mawar gimana? Siram air mawar? Enggak ada ikhwah. Bahkan saya bisa pastikan tidak ada sunnahnya sama sekali menyiram air mawar. Karena dulu zaman Rasulullah enggak ada mawar. Kalaupun ada yang ada bunga korma yang ada. Gak akan mungkin dipetik mereka bunga korma. Karena kalau dipetik bunganya gak berbuah nanti kormanya. Apalagi ditaburkan bunga-bunga kantil. Ya bunga apalagi yang apalagi biasanya? Bunga raya ya, bunga raya, bunga bougainville, bunga kertas. Nah itu dia. Itu disebarkan dengan potongan-potongan daun pandan. Ya kan? Pandan itu taruh kolak enak sekali tuh daripada taruh di kuburan. Demikian. Jadi itu juga nggak ada anjurannya untuk menaburkan bunga-bunga itu. Ada yang memang mengatakan begini ikhwah. Bukankah Rasulullah pernah menancapkan 2 batang pelepah korma di 2 kuburan? Ya ini ya seperti kita menancapkan pohon atau kita seperti menaburkan bunga-bunga gitulah lebih kurang. Kita katakan ikhwah rahimallahu wa iyyakum itu khusus untuk Rasulullah. Karena ketika beliau melintasi 2 kuburan ini, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, siapa 2 orang ini? Kata Rasulullah, innahuma la yu'adzaban, keduanya sedang diazab. Wa ma yu'adzaban fil kabir. Mereka itu diazab dikarenakan dosa besar yang mereka lakukan. Wa amma ahaduhuma la yastatiru minal baul. Adapun salah seorang mereka tidak istinja ketika buang air kecil. Wa ammal akhar yamshi bin namimah, dia selalu mengadu domba. Itu ikhwah. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil pelepah korma, dipatahkan jadi 2, ditancapkan. Kata beliau, semoga selama pelepah korma ini belum kering, azab mereka berdua diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kan bisa kita simpulkan bahwasanya ini khusus Rasulullah. Pertama, gimana kita mau tahu orang itu diazab apa enggak diazab? Ya kan? Kemudian bagaimana kita bisa mendoakan dengan cara selama pelepah korma ini belum kering, semoga dia diampuni dosanya. Ini juga nggak akan ada yang bisa kecuali hanya Rasulullah SAW. Datang kita, bukan pohon korma, kelapa ditanam di situ, nggak kering-kering. Tambah besar ini kelapanya. Atau buah maja, tahu buah maja? Buah mojo apa buah maja?
Yang bulat-bulat macam ini, macam jeruk Bali, tapi dia nggak bisa dimakan. Iya, buah apa? Maja ya, buah maja namanya. Tapi sekarang hampir punah itu di kuburan-kuburan. Dulu bunga apa? Bunga kenanga ya. Bunga Kamboja itu dulu kan di kuburan-kuburan. Sekarang sudah pindah ke halaman-halaman rumah orang. Tinggal buah maja itulah yang belum pindah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Jadi itulah yang kita lakukan. Adapun yang lain-lain tidak. Ya kalau mau dibersihkan dari rumput-rumput silahkan, tidak apa-apa. Demikian. Yang ketiga ikhwah, ketika kita ziarah tidak harus ke makam orang-orang, famili-famili yang kita kenal. Itu dia. Jadi disunnahkan berziarah itu tidak harus ke tempat orang-orang yang kita kenal, nggak harus ke kerabat. Misalnya di mana ini? Sengkol. Walaupun nggak ada kerabat antum di Sengkol, silakan ziarah. Itu dia. Kalaupun dia antum mau ziarah ke tempat karena di situ ada orang tua, boleh. Ya, seperti Aisyah radhiyallahu anha, ketika dia pulang ketemu dengan salah seorang, bertanya, dari mana ya ibunda? Dari ziarah, barusan dari ziarah kubur abangnya. Ya, abangnya. Abdullah atau Abdurrahman bin Abi Bakar. Berarti kan memang boleh juga. Tapi pada prinsipnya ziarah kuburan itu umum. Kuburan siapa saja. Demikian. Asalkan bukan kuburan orang kafir. Kalau kuburan orang kafir hanya satu tadi, apa itu? Untuk mengingatkan kematian, bukan untuk didoakan. Ada yang mau nanya? Ya. Ada. Kan nggak campur ya bang. Campur itu seperti kalau antum masukkan ambil garam di nasi, itu bercampur namanya. Tapi kalau ada pembatas, nggak nyampur lah namanya campur. Seperti taman makam pahlawan, kan sebelah-sebelahan, itu nggak campur. Yang dikatakan campur ini sebelah Islam, sebelahnya lagi Kristen, nanti sininya Buddha, di sininya kuburan Pancasila lah. Nah, demikian. Ya, nah itu baru bermasalah, nggak dibolehkan. Karena salah satu sunnahnya dari zaman Rasulullah sampai sekarang yaitu kaum muslimin dikebumikan di tempat kaum muslimin, di pekuburan ya ikhwah, bukan pekuburan orang ramai, dan orang-orang kafir dikuburkan di pekuburan orang kafir. Demikian. Dan nggak disunahkan kuburan keluarga. Kan ada di beberapa tempat itu mereka kebiasaan kalau emaknya meninggal dikuburkan di halaman. Nah, itu nggak dianjurkan. Nggak dianjurkan. Kenapa kira-kira? Hah? Gimana? Oke lah, nggak disatukan di temboknya lah dah, biar jelas. Di temboknya, ini kuburan dah, bukan halaman rumah. Gimana? Pemuka kesyirikan. Oh, dia dakwah tauhid dia. Karena di situ bukan hanya dia, neneknya, kakeknya di situ juga adalah 6-7 orang. Nah, ikhwah, alasan yang terkuat adalah supaya banyak yang mendoakan. Kalau ada ratusan orang di situ, kan setiap orang yang datang, assalamualaikum halal diyar mu'minin mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiq. Itu artinya dia mendoakan untuk semua. Tapi coba kalau hanya 3 orang di situ, keluarga-keluarganya yang datang, itu pun kalau datang, kalau enggak, demikian. Makanya disunnahkan itu, dianjurkan, bukan kuburan eksklusif yang untuk seperti privasi gitu kan, enggak. Tapi bergabung dengan kaum muslimin yang lainnya. Makanya para sahabat dikuburkan di Baqi. Kalau untuk di Mekah di Ma'la, itu dari dulu sampai sekarang. Demikian. Tidak ada kuburan khusus. Di Indonesia kan ada. Bahkan di satu kampung ada, saya lihat videonya di YouTube. Itu kampung itu udah macam kuburan. Halaman kuburan. Jadi kalau dia masuk rumah ya agak belok-belok sedikit masuk rumah. Samping kanan kuburan, kiri kuburan. Hampir semua kuburan. Di mana? Di Jawa apa di mana ya? Pernah antum lihat videonya? Hah? Enggak. Kasihan kalian memang. Iya, jadi macam gini kan, di rumah gini. Nanti di depan ada, di samping ada. Ya bagi mereka biasanya itu kuburan, enggak ada takut ya udah. Ya, nanti depan samping. Pokoknya kalau dia masuk rumah agak dibatasi lah untuk pintu masuk gitu kan. Kiri kan udah kuburan. Jadi kampung tuh kuburan semua. Itu ikhwah.
Antum tadi nanya apa? Ah, dikelilingi. Yang penting nggak berbeda tempat kan? Yang penting tidak seling-seling kan? Tidak, masih dibolehkan. Ya. Ketika kita doa dengan keluarga, ya, ya, sendiri-sendiri aja, sendiri aja. Nanti kalau dia pertama nggak ada sunnahnya harus dipimpin. Yang kedua, nanti kalau kita pimpin, yang lain cuman gini aja. Amin amin tuh gitu aja kan. Dia nggak konsen juga dengan apa yang dia doakan. Anak kita bisa doa nggak? Bisa doa nggak dia? Ya udahlah, doakan nenekmu ya. Apa doanya Pak? Lapangkan kuburnya Allah, lapangkan kuburan nenekku. Ampunkan dosa nenekku. Kan bisa diajari dari rumah. Jangan, nanti pokoknya amin aja ya. Amin ya, awas nggak amin. Ada lagi? Baik. Memasukkan kendaraan ke daerah kuburan. Ikhwah, kalau kita masuk kuburan, itu kan ada lorongnya yang di paping blok. Ya kan? Kalau kuburan di samping Muhammadiyah ini kan masuk ada paping blok tuh, kiri kanannya baru kuburan. Di Sengkol kan gitu juga, tapi Sengkol nggak ada paping bloknya, tapi kiri kanan itu sudah kuburan. Yang tempat jalannya ini, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili menyatakan bahwasanya yang tempat ini yang ada paping, memang tempat jalan ini, itu tidak apa-apa. Ya, itu hukumnya sama seperti jalan. Tapi ketika dia mulai ke tempat areal pekuburannya, maka dia tidak boleh memakai sendal. Ya, karena Rasulullah pernah melihat ketika ada seorang sahabat memakai sendal sibitiatain. Sendal sibitiatain ini sendal terbuat dari kulit tapi bulunya belum rontok. Jadi sengaja dibiarkan ada bulu. Kata beliau, ya sahibah sibitiatain alqina alaik. Wahai yang punya sandal sibitiatain, lepaskan sandalmu. Suruh lepas oleh Rasulullah. Nah, jadi kalau kendaraan di situ nggak apa-apa. Tapi janganlah dicagak di atas kuburan. Jangan dicagak di atas kuburan. Naik sepeda dia kan, kuburan jadikan taruh di atas kuburan, set gitu. Terus dirantai dengan nisannya gitu. Itu kelewat kali udah. Ada lagi? Habis? Banyak pertanyaan rupanya. Ustadz, dengan pertanyaan sebagian orang muslim bahwasanya orang tua Rasulullah adalah ahlul fatrah. Enggak, ikhwah. Rasulullah enggak fatrah. Ikhwah, perhatikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang pertama mendapat wahyu. Itu kan gemetar tuh, ya, takut. Kemudian dia pulang dan dia katakan kepada Khadijah radhiyallahu anha, "Zammiluni zammiluni." Selimutkan aku. Akhirnya Khadijah radhiyallahu anha menyelimutkan sampai Rasulullah tenang. Lantas Rasulullah pun menceritakan apa yang telah terjadi. Lantas Khadijah kan memberikan pernyataan yang luar biasa yang dicatat sebagai tinta emas. Wallahi la yukhzikallah dan seterusnya. Ya panjang catat itu. Kemudian Khadijah membawa ke familinya, yaitu siapa? Waraqah bin Naufal. Dan diceritakan kepada Waraqah bin Naufal. Lantas, apa kata Waraqah bin Naufal? Innahu lanamus. Itu namus, artinya malaikat. Yang pernah datang kepada Nabi Musa. Seandainya waktu engkau diusir oleh kaummu, seandainya engkau diusir, di saat engkau diusir oleh kaummu, dan aku masih hidup, masih kuat, aku akan menolong kamu dengan pertolongan yang luar biasa. Demikian ikhwah. Lantas Rasulullah bertanya lagi, wa mukhrijiyya qaumi, apakah kaumku akan tega ngusir aku? Kata Waraqah bin Naufal, tidak ada seorang nabi pun yang membawa apa yang kau bawa ini kecuali dia diusir oleh kaumnya. Jadi Waraqah bin Naufal ini ikhwah, dia beragama Nasrani, wa qad tanassara. Jadi agama pada waktu itu ada. Yahudi ada, Nasrani ada. Demikian ikhwah.
Yang penyembah Allah Subhanahu wa taala juga ada pada waktu itu. Jadi bukan fatrah. Fatrah ini kan nggak ada agama-agama sebelumnya. Itu dikatakan fatrah. Sehingga dia nggak pernah mendengar agama tauhid. Demikian, tidak pernah mendengar agama tauhid, maka fatrah. Tapi zaman Abdul Muthalib itu sudah ada. Ya, agama-agama Yahudi, Nasrani sudah ada. Dan mereka-mereka yang yang masih agamanya belum berubah juga ada. Makanya ketika mendengar Rasulullah langsung mereka itu masuk Islam. Karena Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Rasulullah itu Rasul sebagaimana mereka mengetahui persis anak-anaknya. Jadi nggak salah. Makanya mereka yang masih bersih agama Nasraninya, Yahudinya langsung masuk Islam. Demikian ikhwah. Seperti Waraqah bin Naufal, tahu ini yang benar ini. Yang pernah disebutkan dalam Injil. Karena kan ikhwah agama waktu itu, agama yang sebelumnya itu merekomendasikan agama setelahnya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, wa idh qala Isa bin Maryam dalam surat Saf, ya apa kata Allah, ya Bani Israel, ini perkataan Nabi Isa, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Aku adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Di mana aku ini sudah dibenarkan oleh Taurat. Karena sebelumnya kan Yahudi. Wa mubasysyiran bi rasulin, dan aku akan beritahu kabar gembira kepada kalian bi rasul, dengan seorang rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad, yang datang setelahku nanti namanya si Ahmad. Jadi sudah direkomendasi. Seperti Nabi Isa nanti akan turun, ada Imam Mahdi. Kan sudah ada cerita dari sekarang. Supaya kita tidak salah orang. Rasulullah sebutkan dari mana sukunya, anaknya siapa namanya, ibunya apa namanya, ayah siapa namanya. Kan sudah disebutkan. Ciri-cirinya disebutkan. Supaya nggak salah orang. Jangan sampai ada nanti dari Martubung tiba-tiba mengaku sebagai Imam Mahdi. Pernah saya didatangi, wah. Tahun 99. Datang ke pesantren. Pak, mertua saya Imam Mahdi. Oh iya, mertuanya Imam Mahdi. Namanya Syafi'i waktu itu namanya. Di mana Pak rumahnya Pak? Di Martubung. Agamanya apa? Jawa. Oh Jawa. Jawa. Jadi saya bukakanlah hadis Sahih Muslim tentang masalah Imam Mahdi. Demikian ikhwah. Rupanya dia nggak bisa baca Arab. Itulah nasibnya. Jadi supaya nggak salah. Disebutkan. Nabi Isa disebutkan di mana turunnya, di kondisi sejak dalam keadaan bagaimana, sudah disebutkan supaya kita nggak salah. Jangan tiba-tiba ada yang mengakunya sebagai Nabi Isa. Demikian ikhwah. Turunnya bagaimana, di mana tempat dia turun, disebutkan oleh Rasulullah SAW supaya kita nggak salah. Demikian juga ya, Nabi Isa diutus, sudah ada rekomendasi ceritanya sebelumnya. Sampai ikhwah ketika Nabi Musa itu sebelum diutus, itu orang-orang Bani Israel sudah ada kajian-kajian tentang Nabi yang datang berikutnya. Kapannya, masanya. Makanya pada waktu lahirnya Nabi Musa, tahun lahir Nabi Musa, itu Fir'aun tahu persis kajian-kajiannya orang-orang Bani Israel. Bahwasanya tahun itu adalah tahun akan lahirnya seorang raja dan Nabi yang akan menghancurkan Fir'aun. Makanya di tahun itu dia memerintahkan tentara-tentaranya untuk membunuh semua anak-anak. Berikutnya kan lahir Nabi Harun. Kan nggak ada ceritanya tentara Fir'aun membunuh anak-anak. Buktinya si Harun hidup. Nabi Harun alaihissalam kan hidup. Adiknya Nabi Musa. Karena memang diprediksi nggak tahunnya. Itu kan tandanya sebelum Nabi Musa sudah ada cerita-cerita tentang Nabi Musa. Demikian ikhwah. Itu saja kajian kita. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.